Pilkada ini kalau dari pandangan kami ya saudara, itu beda dengan pilihan lain. Secara tensi politiknya sebetulnya memang beda. Beda ya. Betul. Jadi kami sebetulnya itu Artinya lebih hangat yang ini ya. Bukan panas Pak ya. Hangat. hangat agak hangat ya. Makanya kita sering mengajak, jadi kita akan mengadakan deklarasi kampanye damai. Di sini kita akan mengajak baik itu paslon, baik itu masyarakat, silakan gunakan hak pilih sesuai dengan hak pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Semeru, Kecamatan Layarakan Kerinci yang kami pancarluaskan melalui frekuensi modulasi 99,6 Andalas FM Radio Hangkito. Selamat malam untuk mitra Andalas dimanapun Anda berada, dan selamat malam juga untuk pemirsa Andalas Channel dan juga pemirsa Bundanya Putra Andalas yang sedang pantengin kita melalui audio streaming pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini saya kedatangan seorang narasumber yang langsung saja kita sapa. Ada Bang Husni Ilham selaku Ketua KPU Kabupaten Kerinci. Selamat malam Bang Husni. Malam. Gimana kabarnya Bang Husni? Alhamdulillah. Sehat Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini di sela-sela kesibukan beliau ya, selaku penyelenggara Pesta Demokrasi terkhusus Pilkada Serentak 2024, khususnya lagi di Kabupaten Kerinci. Tentu kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di studio Radio Andalas FM nih Bang Husni ya. Sama-sama Pak. Masih bisa menyempatkan waktunya meskipun sangat sibuk ini. Harus disempatkan Pak. Iya. Jadi memang hampir 24 jam nih kerjanya KPU nih. Biar acara Pesta Demokrasi ini bisa berjalan dengan sukses Bang Husni ya. Betul. Baik, untuk pemirsa Andalas dimanapun Anda berada, Anda bisa menyampaikan atensi Anda ya melalui streaming dan juga melalui video kita nanti. Ini Bang Husni, sudah ditetapkan bahwasanya 27 November nanti ya 2024 bahwasanya secara umumnya masyarakat Republik Indonesia akan melaksanakan pemilu kada serentak untuk memilih kepala daerah ya, dan khususnya lagi di Kerinci. Nah, tentu masyarakat juga ingin tahu bagaimana perkembangan info-info terkini dalam tahapan yang sedang diselenggarakan oleh KPU itu sendiri. Jadi sejauh ini seperti apa ini Bang Husni? Silakan Bang. Ya. Baik, terima kasih Pak Adi. Ya. Selamat malam para pemirsa Radio Andalas. Kami dari Kabupaten Kerinci memang sejauh ini telah bekerja dengan sangat maksimal ya untuk menyiapkan pesta demokrasi. Iya. Khususnya di Kabupaten Kerinci ini dalam rangka kita akan melaksanakan pemilu kada, pemilihan bupati dan wakil Kerinci, dan juga gubernur dan wakil gubernur Jambi. Nah, di tahap ini kami di KPU besok tanggal 18 besok hari Rabu itu kita akan melaksanakan pleno penetapan DPT. Nanti DPT akan kita tetapkan itu pada tanggal 18 besok. Itu bertempat di Hotel Mahkota. Nah, sebab DPT ini adalah sumber dari pemilih kita. Bisa menggunakan hak pilih gitu kan. Bagi yang telah terdaftar di DPT, nah maka mereka berhak untuk menggunakan hak pilih. Nah, sini juga saya langsung mengajak kepada seluruh masyarakat Kerinci, bagi yang belum terdaftar nanti di DPT, mungkin bisa melaporkan setelah penetapan nanti. Silakan dihubungi, datangi penyelenggara kami baik yang di tingkat kecamatan, di tingkat desa, ataupun langsung ke kami di kantor KPU Kota Kerinci yang bertempat di Riang. Jadi gimana Bang, masyarakat bisa menentukan ataupun bisa mengetahui bahwasanya mereka sudah terdaftar atau tidak ini? Ya, nanti setelah kita tetapkan, kita akan melakukan pengumuman ya, dalam pengumuman DPT nanti di tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, misalnya di kantor-kantor desa. Nanti tertera nama-nama. Nanti di situ ditulis nama-nama yang telah terdaftar. Nah, bisa dicek nanti kan. Kalau belum terdaftar, silakan langsung dilaporkan. Berarti setelah itu dipampang, diumumkan, ketika memang tidak ada namanya, mereka bisa melakukan semacam pelaporan ya, agar mereka bisa dimasukkan. Ya, walaupun nanti namanya bukan ke DPT lagi gitu kan, mungkin bisa masuk ke DPK nanti daftar pemilih khusus, tapi mereka nanti punya hak untuk memilih. Gitu.
Dan kemudian juga ini di saat melakukan pemilihan, semisalnya hal itu terlewatkan dalam artian mereka ketika terlewatkan dalam mendaftar dan mereka tidak ada dalam daftar, mungkin ada cara lain juga agar mereka juga bisa menggunakan hak pilihnya nih Bang Kusni. Ya, kalau kita untuk hak pilih, gitu ya, kita memang tidak kita sia-siakan gitu ya. Iya. Kalau seandainya mereka belum terdaftar di DPT, tetapi mereka mempunyai identitas yang jelas berupa KTP, nah mereka bisa datang langsung ke TPS nanti dengan menunjukkan identitas yang jelas KTP itu, mereka berhak untuk mengulang hak pilih. Tetapi tentu di tempat atau di alamat sesuai dengan KTP, gitu. Walaupun mereka tidak terdaftar di DPT, tapi sih punya hak untuk memilih. Iya. Dan kemudian kalau semisalnya ini identitas, kalau untuk setara SLTA mereka sudah wajib memiliki KTP Pak Kusni, seperti apa? Ya, ini sekarang kami juga untuk pemilih pemula, gitu ya. Itu kan kita ada yang SLTA yang kelas 3, mereka akan berusia 17 tahun nanti ya. Nah, bagi yang mereka akan berusia 17 tahun itu, kita sekarang sedang ada program. Jadi kita lihat jemput bola Pak, jemput bola untuk melakukan perekaman ektp. Nah, nanti kita cek di akta mereka. Kalau mereka akan sekiranya mencapai umur 17 di tanggal 27 November nanti, nah itu kita persilakan nanti. Kita akan fasilitasi untuk melakukan perekaman ektp. Artinya ada koordinasi dengan Dinas Capil? Iya, betul. Kita terus melakukan komunikasi, melihat data-data tersebut. Dan dari Capil juga telah melakukan menyiapkan fasilitas itu di setiap tempat itu, misalnya di Balai gitu kan, atau di Danau Kerinci. Nah, mereka bisa langsung datang situ untuk melakukan perkembangan KTP itu. Oke. Dan kemudian kalau dinamika politik saat ini, bagaimana pandangan KPU selaku penyelenggara nih Pak Kusni? Pilkada ini kalau dari pandangan kami ya selaku penyelenggara itu beda dengan pileg kemarin ya. Secara tensi politiknya, suhu politiknya memang nggak beda kan? Beda ya? Betul. Jadi kami selaku penyelenggara itu artinya lebih hangat yang ini. Betul, ya? Bukan panas Bang ya? Hangat ya, agak hangat ya. Jadi kami selaku penyelenggara itu juga merasakan hal-hal itu, dan ini kita berkaca dari pengalaman sebelum ini gitu kan. Di setiap pilkada itu Kerinci kemarin kan masuk di zona merah gitu kan. Nah, jadi secara perlahan kami mencoba untuk mengeluarkan itu kita dari zona merah. Nah, kemarin pengalaman kami di pileg kemarin kita sudah jauh menurun. Tidak ada kasus-kasus yang begitu menonjol di Kerinci sehingga Kabupaten Kerinci ini bisa keluar dari zona merah itu. Nah, untuk pilkada ini itu karena pendukung simpatisan dari masing-masing paslon itu kan hubungannya agak erat. Agak erat. Nah, jadi secara suhu politiknya itu agak tinggi. Nah, jadi kami selalu mengajak baik itu kepada seluruh paslon gitu kan, kepada masyarakat untuk tidak membuat hal-hal yang bisa menimbulkan ini pergesekan di bawah gitu. Jadi karena masyarakat ini kan mudah dipancing gitu kan. Ya, tadi mengenai dinamika politik ya di Kerinci, kita insya Allah nanti akan menetapkan paslon itu di tanggal 22 ini, 22 September. Kemungkinan besar ada 4 paslon yang akan ditetapkan. Dan secara administrasi itu sudah ditetapkan, semuanya sudah memenuhi syarat. Tapi secara paslon, penetapan paslonnya itu akan kita lakukan pada tanggal 22 nanti. Nah, setelah penetapan nanti kita lakukan pengundian nomor urut. Nah, di situ lanjutkan dengan kampanye. Nah, di saat-saat kampanye nanti banyak ini ya isu-isu yang akan muncul nanti gitu kan. Nah, di sini kita mengajak kepada seluruh masyarakat nanti tolong kita jaga suhu politik ini agar tetap santun, damai gitu. Karena kita ini kan pesta, pesta demokrasi. Jadi harus dengan ciptakanlah suasana yang riang gembira gitu kan. Jangan dibawa tegang gitu. Nah, sehingga bisa berjalan dengan baik dan sukses nanti. Ini sejauh ini yang dipelajari oleh pihak komisioner
khususnya di Kerinci ini, hal yang membuat masyarakat itu terkadang tegang ini faktornya apa nih Bang? Ada banyak faktor gitu ya. Mungkin dari yang kalau saya lihat yang sering muncul itu dari media sosial ya. Media sosial itu salah satu faktor yang menyebabkan suasananya menjadi tegang. Iya. Ya. Karena sekarang kan yang akses media sosial kan bisa dibilang seluruh unsur ya. Iya. Baik itu yang muda ya, Iya. yang sudah agak dewasa, Iya, iya, iya. tua, baik itu perempuan, laki-laki. Nah, kalau isu-isu itu yang agak mulai kampanye hitam gitu kan, black campaign, nah itu yang menyebabkan ini masyarakat itu bisa mudah terpancing gitu. Iya, saling menghujat, saling menghujat gitu kan. Nah, ini yang kita antisipasi nanti ya. Jadi etika juga mesti dikedepankan dalam hal ini Iya, Bang Husni ya. betul. Karena pemimpin ini kalau saya dari bahasa saya itu Iya. berbeda pilihan boleh, gitu kan? Berbeda pilihan boleh. Cukup kita lihatkan perbedaan pilihan itu di dalam bilik suara. Gitu. Iya, Di iya, luar iya. itu kita kalau bersaudara tetap bersaudara, Iya. kalau berteman tetap berteman. Nah, perbedaan itu tunjukkan saja di dalam bilik suara. Iya. Ya, jadi di luar tetap kita ciptakan suasana yang santun tadi, yang damai, gitu kan. Wah, luar biasa ini. Baik, dan kemudian juga nih Bang Husni tentang informasi berkenaan dengan tahapan dari sumber yang terpercaya, yang mungkin tadi sudah diulas sekilas tapi belum secara detail. Artinya masyarakat ini kan kadang-kadang dia main caplok aja ini tanpa mengetahui kebenaran dari informasi tersebut. Ini seperti apa nih? Artinya agar mereka tidak terjerumus dengan berita dan informasi yang hoax. Ya, di KPU kita tuh punya tim media sosial ya, media sosial. Kita semuanya ada, baik itu Facebook, Instagram, gitu kan, semuanya ada. Nah, Artinya secara terbuka dan transparansi ya. Iya, semua informasi kegiatan tahapan KPU itu sudah kita share di situ. Jadi masyarakat bisa melihat, membaca di media kita. Kalau butuh informasi yang jelas, yang benar, yang utuh, itu di media kita. Nah, kalaupun ada seseorang atau masyarakat yang memberikan informasi, kalau itu hal benar nggak apa-apa. Iya, Kan? iya, iya. Nah, kalau itu belum kita anggap benar, silakan ditelusuri ke sumber yang apa ya, yang benar gitu. Iya. Nah, yaitu media kami. Iya. Kalau media kami sudah memposting sesuatu, tentu itu sudah kami lakukan. Iya. Atau itu benar-benar tahapan, benar-benar dari sumber yang terpercaya. Nah, itu dari tim kita selalu bekerja setiap tahapan. Sekarang kan juga kita hari ini Iya. kita sudah mulai membuka pengumuman untuk pendaftaran KPPS. KPPS. Nah, Iya. itu sudah kita sebarkan di seluruh media sosial, baik itu di pesan-pesan WhatsApp, gitu kan, Facebook dan segala macam. Nah, itu berarti kalau masyarakat ingin mengerti informasi yang jelas dari situ. Berarti. Jadi masyarakat mesti jeli dan juga melakukan check and recheck ya agar mendapatkan kebenaran informasi yang akurat. Dan kemudian juga nih Bang Husni mengenai logistik, ada tidak kendala dalam pendistribusian logistik tersebut nih Bang Husni? Ya, untuk logistik kemarin hari Senin kemarin itu sudah datang untuk tahap pertama, itu berupa bilik suara. Ya. Kemarin sudah kami terima di gudang 1 kami. Nah, untuk pendistribusian nanti ini kita sudah pengalaman di Pileg kemarin. Khususnya di Kabupaten Kerinci kita punya daerah-daerah yang kita katakan rawan. Iya. Rawan dalam arti kata bukan kurang aman ya, tapi letaknya jauh. Letaknya jauh dan kemudian juga riskan terhadap bencana alam ya Betul. Kemudian medan yang ditempuh ya. tempuh juga berat gitu kan. Kita kalau di Kerinci itu ada di Kecamatan Sulamukai, ada di Renah Pemeti, Iya. 3 desa. Kemudian di Kayoro itu ada di desa Renah Kasah ya kata. Iya. Kasah, gitu kan. Kemudian di desa Gunung Raya juga ada di Kecamatan Gunung Raya. Nah, berkaca dari pengalaman kami di Pileg kemarin, itu untuk pendistribusian logistik, memang tidak mendapat kendala yang begitu berarti, tetapi dengan medan-medan yang begitu sulit tadi, kita seperti di Sulamukai, yaitu di Renah Pemeti itu, kita kemarin kerjasama dengan PES, jadi pakai mobil off-road. Nah, sehingga logistik itu bisa sampai di tempat
sesuai dengan waktu. Jadi kita harus memastikan logistik itu bagaimanapun keadaan medannya akan kita tempuh, jalannya berapapun jarak tempuhnya, kita harus pastikan Itu sampai. H-1 sebelum pemilihan logistik itu harus sampai bagaimanapun keadaannya. Nah, makanya kita dari KPU itu bekerjasama dengan pihak-pihak yang bisa kita percaya, baik itu kalau yang jauh melalui ekspedisi atau melalui pos gitu kan. Kalau medannya agak sulit, nah itu kemarin kita bersama dengan PES mobil off-road. Tapi kita pastikan logistik itu akan sampai di tempat. Baik. Dan kemudian ini Bang Husni, ada atensi yang masuk ya dari pemirsa kita yang sedang menyaksikan live pada malam hari ini dari GM Semurup Kerinci. Bagaimana cara menerapkan kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan money politik yang merajalela? Terima kasih katanya. Oke, Bang. Ya, money politik ini sebenarnya sudah jadi isu nasional ya. Iya. Nasional di mana-mana money politik ini selalu digaungkan, apalagi menjelang tahun-tahun politik atau untuk tahun pilkada ini, gitu kan. Ini sebenarnya harus kerjasama dari semua unsur, bukan saja dari masyarakatnya, terutama juga kepada para paslon. Ya, para paslon itu karena sumber awalnya ya dari paslon. Ya. Kalau masyarakat mau menerima yang namanya money politik, tapi kalau paslonnya sudah sepakat untuk tidak memberi. Nah, betul. Nah, siapa yang ini kan? Dari mana mereka dapat gitu kan? Nah, gitu. Kita bukan berarti memburu-burukan paslon ya. Ini untuk semua ya, untuk semua. Nah, makanya kita selalu mengajak. Nanti kita akan adakan deklarasi kampanye damai. Di situ juga kita akan mengajak baik itu paslon, baik itu masyarakat, silakan gunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani. Ya, kita memilih pemimpin kita dan juga pada para paslon. Jangan diajarkan masyarakat itu untuk terbiasa seperti itu, gitu kan, menerima yang berupa money politik itu. Sebab ini dampaknya nanti akan jauh, Pak ya, akan berdampak kepada masa depan khususnya Kerinci ini. Nah, jadi kita selalu mengajak nanti di deklarasi kampanye damai, kita juga akan mengajak nanti kepada seluruh calon, seluruh simpatisan, hindarilah money politik ini. Mungkin dari apa yang disampaikan oleh Bang Husni selaku penyelenggara ataupun ketua KPU Kabupaten Kerinci sudah cukup jelas ya. Untuk memilih pemimpin itu yang pertama dan utama itu harus berdasarkan nurani kita ya Bang ya. Tentu ya kita punya penilaian tersendiri Bang Husni ya. Apakah itu etika atau istilah track record dan segala macam ya. Artinya dengan adanya penilaian tersendiri dari kita selaku pemilih, tentu kita tidak akan tergiur dengan iming-iming misalnya money politik ya Bang Husni ya. Baik, dan kemudian juga semestinya ada Ustadz tadi ya, nanti kita bisa kaitkan bagaimana money politik dengan secara syaranya ya. Betul. Kalau memang bisa sih Bang Husni menjelaskan, tapi kurang tepat ya Bang Husni. Karena malam hari ini selaku pihak penyelenggara komisioner. Dan kemudian juga tadi kita sudah menanyakan soal logistik dan kemudian apa upaya dari KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Bang Husni? Ya, di pileg kemarin tingkat partisipasi pemilih untuk Kabupaten Kerinci itu kita ada di angka 82%. Ya, 80% itu dari 196 ribuan mata pilih yang terdaftar, itu menggunakan hak pilih sekitar 160 ribuan. Nah, ada di angka 82%. Nah, jadi itu angka yang kita katakan bisa katakan cukup tinggi, tapi kita belum berhenti sampai situ. Kita akan terus mensosialisasikan agar partisipasi ini terus meningkat, ya, apalagi di pilkada nanti. Nah, hasil survei kami terakhir ya, untuk pilkada ini, yang baru tahu untuk hari dan tanggal pemilihan itu baru di angka 64%. 64%. Ya, masih jauh sekali untuk pengetahuan masyarakat terhadap pilkada ini. Makanya kami sekarang di divisi Sosdikli itu dari divisi SDM itu terus secara gencar melakukan sosialisasi
Pertama kita turun ke kampus-kampus gitu ya, go to campus, go to school. Iya. Kemudian kita masuk ke komunitas-komunitas, misalnya ada komunitas sepeda atau ibu-ibu di pengajian gitu kan. Iya. Di beberapa minggu terakhir ini, 2 minggu terakhir ini kita melakukan jalan santai, jalan sehat. Itu juga dalam rangka sosialisasi. Nah, mungkin untuk kedepannya kita akan agendakan di 4 titik lagi. Ada di daerah Kayaro, kemudian di daerah tengah sini, kemudian nanti daerah Gunung Raya dan daerah Batang Merangin. Nah, nanti di pagi minggu itu kita seluruh penyelenggara melakukan jalan santai, jalan sehat, sekaligus sosialisasi, membagikan brosur, memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap pilkada ini, sehingga nanti mereka tahu kalaupun ada yang akan berangkat yang berada di luar daerah, nah, mereka bisa pulang pas di hari pemilihan nanti. Nah, itu beberapa cara kami dalam meningkatkan partisipasi ini. Dan juga di media sosial tadi, kita terus menghimbau, mengajak pada masyarakat supaya datang nanti untuk menentukan hak pilih di tanggal 27 November itu. Gitu kan. Kemudian ada tidak sisi negatif atau hal-hal yang mungkin dinilai kurang baik ketika angka pemilih itu persentasenya itu rendah, Bang Husni? Iya, jelas, karena semakin tingginya tingkat partisipasi pemilih, itu akan semakin melegitimasi pilkada itu sendiri gitu kan, atas terpilihnya pada daerah itu. Kalau pemilihnya kurang, menurun, nah nanti berarti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pilkada itu sendiri pun dinilai kurang memuaskan, gitu kan. Nah, kalau seandainya sudah banyak yang menentukan hak pilih, nah tentu berarti sudah banyak yang puas, sudah banyak yang percaya terhadap pilkada itu. Dan kemudian secara tidak langsung mereka juga akan menunjang apa yang menjadi kinerja pemimpin mereka. Betul. Ya, karena mereka terlibat tadi. Terlibat langsung kan, menentukan pemimpin itu. Dan kemudian ini sudah di 5 menit terakhir ini, Bang Husni ya, apa kira-kira yang menjadi himbauan, ajakan Bang Husni khususnya pada paslon dan masyarakat agar Pilkada Serentak 2024 yang rencananya akan diselenggarakan di 27 November nanti dapat terselenggara dengan aman, damai, sukses lah, Bang Husni. Sekaligus mungkin closing statementnya nih, Bang Husni. Ya. Kami selaku penyelenggara, kami akan melakukan kerja kami sesuai dengan aturan yang ada. Kami akan bekerja sesuai dengan undang-undang, regulasi yang ada, PKPU yang mengatur kami. Nah, kami juga berharap dan menghimbau kepada, khususnya pertama kepada paslon, marilah kita ciptakan suasana politik ini yang riang gembira, seperti saya tadi kan, ya, riang gembira. Jangan memberikan informasi kepada simpatisan yang dapat memicu suasana yang panas, hangat gitu kan. Hindari politik uang tadi, money politik. Nah, kemudian kepada seluruh simpatisan juga kami himbau, seluruh masyarakat Kerinci. Pertama, mari kita gunakan hak pilih kita, ya, datang ke TPS pada tanggal 27 November nanti untuk memilih, menentukan masa depan Kerinci ke depan dan Jambi, ya. Nah, semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih, nah semakin terpercayalah pilkada ini. Kemudian terakhir saya pesankan kepada masyarakat Kerinci seluruhnya, kita boleh berbeda pilihan, boleh berbeda pilihan, itu hak kita masing-masing untuk menentukan pilihan. Tetapi perbedaan ini jangan sampai kita bawa ke ranah pribadi. Nah, ada yang sampai memutuskan satu satu keluarga ada sampai pecah, gitu kan, pertemanan bisa putus, gitu kan. Saya kali ini sampaikan, cukup perbedaan pilihan itu sampai di bilik suara saja. Di luar itu kita kembali ke kehidupan kita sebagai mestinya, ya, berteman tetap berteman, di keluarga tetap berkeluarga. Nah, mungkin itu ajakan kami dari penyelenggara, sehingga nanti pilkada kita khususnya Kota Kerinci ini dapat berjalan dengan damai, sukses dan lancar. Mungkin yang terakhir ya, Bang Husni ya, soal keamanan ini, Bang. Sejauh ini
seperti apa secara tidak langsung ya dari aparat ya untuk ikut menyukseskan. Artinya keamanan ini kondisinya seperti apa saat ini? Ya, untuk keamanan sendiri kami memberikan apresiasi tinggi-tingginya kepada khususnya pihak polisi, Polres gitu kan, TNI, Polri, Kejaksaan. Kemarin kita sudah menyukseskan pileg kemarin 2024. Nah, ini juga tidak terlepas dari bantuan dan support dari pihak-pihak yang terkait tersebut. Nah, di pilkada ini juga kami selalu berkomunikasi, selalu menjalin mengadakan rapat koordinasi dengan pihak keamanan, khususnya Polri, TNI, Kejaksaan dan segala macam. Ini juga untuk menunjang ini supaya suasana politik kita tetap damai gitu kan. Kita sangat apresiasi sekali terhadap kinerja pihak keamanan kita, khususnya Kabupaten Kerinci ini. Semua tahapan yang kami jalankan itu semuanya disupport dengan penuh oleh pihak keamanan tersebut, sehingga kita bisa keluar dari yang namanya zona merah tadi saya katakan. Jadi kami dari KPU mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh unsur keamanan. Mereka telah bekerja dengan sangat baik di pileg kemarin, dan harapan kita ke depan juga mereka akan tetap selalu bersinergi dengan kami dalam rangka menyukseskan pemilu kada ini. Kemudian nih Bang Husni, ini faktor apa atau seperti apa sehingga Kerinci bisa keluar dari zona merah ini Bang Husni? Ada upaya-upaya tersendiri mungkin Bang? Ya, ini tidak terlepas dari semua unsur terkait gitu ya, Mbak Dia. Baik itu dari kami selaku penyelenggara, gitu kan, baik itu dari pihak keamanannya, dan juga dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Kerinci. Saya nilai untuk Kabupaten Kerinci, masyarakat semua sudah sadar gitu ya, sudah semakin cerdas, pendidikan politiknya sudah meningkat gitu kan, sehingga mereka sadar dan tahu bahwa pilkada ini hanya sesaat gitu kan, saat sehari sudah selesai kan di hari pencoblosan. Nah, setelah itu kita kembali ke aktivitas kita seperti biasa. Nah, jadi semua masyarakat saya sudah sadar semua, dan juga dari semua unsur sudah melaksanakan tugas dengan baik, sehingga Kabupaten Kerinci ini bisa kita lihat kemarin di pileg kemarin, walaupun ada sedikit-sedikit gesekan itu biasa gitu kan, karena tapi itu semua sudah kita anggap tidak terlalu bermasalah lagi, sehingga semuanya terlihat cukup baiklah untuk di Kerinci ini. Terkhususnya Bang Husni, secara personal, secara pribadi ini, boleh kita katakan sebagai pucuk kepemimpinan di komisioner ini mengemban tugas yang tidak ringan Bang Husni ya, sangat-sangatlah berat, apalagi dalam menentukan sebuah kebijakan itu tadi. Dan ditambah lagi dengan jejak rekam yang tidak baik di Kerinci ini, sepertinya adanya teror, kemudian hal-hal yang banyak mungkin Bang Husni ya, yang secara tidak langsung ini menyudutkan baik itu kelembagaan dari KPU itu sendiri maupun secara pribadi. Ini bagaimana Bang Husni menghadapinya? Kalau saya nilai begini saja, simpel saja gitu ya. Apalagi kami selaku penyelenggara ya, penyelenggara. Kami bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan yang ada, berjalan di atas rel yang benar, itu pun masih disalahkan. Kami paham, kami sangat paham itu kan. Apalagi kami menyelimpang dari itu. Makanya saya tekankan, khususnya saya selaku pimpinan, kepada seluruh penyelenggara, baik di tingkat kabupaten, di kecamatan, sampai di tingkat TPS gitu kan. Jangan coba-coba untuk bermain. Ya, jangan coba bermain, bekerjalah sesuai dengan aturan yang ada yang berlaku. Sebab saya katakan tadi, sebetul pun kita bekerja, ya, kalau kita sekarang kan kemudian sekarang 4 calon ya, 4 calon. Betul pun kita bekerja, yang 3 yang kalah nanti, itu pasti akan menyalahkan kita, pasti gitu kan. Nah, apalagi kita salah. Nah,
itu tidak salah. Makanya karena mereka sengaja mencari-cari kesalahan. betul, pasti nanti kan. Kalau kebenaran itu tidak nampak, Tidak nampak bagi mereka yang kalah nanti kan. Nah, makanya saya pastikan kepada seluruh penyelenggara silakan bekerja sesuai dengan aturan yang ada, jangan coba-coba untuk bermain. Kami akan tidak tegas semua oknum nanti akan coba-coba untuk bermain. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Bang Husni ya. Semoga sehat dan sukses selalu ya. Karena kalau ketua nggak sehat ini kacau pilkada kita. Ya mohon doa untuk semua masyarakat Kerinci juga ya, untuk kesuksesan KPU Kerinci dalam menyelenggarakan tahapan pilkada serentak 2024. Baik, untuk pemirsa semuanya, saya Andi Andalas pamit undur diri dulu dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.